إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, ada satu perumpamaan. Ada satu pabrik produsen bikin satu produk barang. Di barang itu ditulisi, barang ini beracun, barang ini berbahaya, barang ini merongrong, barang ini tidak ada manfaatnya. Adakah di antara kita yang waras yang mau membeli barang itu? Jangankan membeli, dikasih saja mungkin ogah. Kenapa? Karena produsen yang biasanya memuji-muji barangnya ini mencela. Nah, siapa yang mengatakan bahwa dunia ini sampah? Dunia ini bangkai kambing. Dunia ini la'ibun walakbun wa tafakhurun bainakum. Sendal gurau, permainan. Yang bilang siapa? Yang bikin dunia sendiri. Yang membikin dunia Allah Rabbul Alamin, menjelek-jelekkan dunia habis-habisan. Antum bisa baca Al-Quran, Sunnah, adakah pujian Allah terhadap dunia? Enggak ada. Yang ada dicaci, dimaki, dijelek-jelekkan. Lalu kita berakal, kita waras, kita punya nurani, berebut dunia, mati-matian meraih dunia. Kadang yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, saudara disikut, teman dihancurkan demi dunia. Padahal yang bikin dunia ini buruk, ini beracun, ini sampah. Kita lupa yang disanjung-sanjung oleh Allah, kita justru lupa. Ada kenikmatan abadi yang disebutkan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayang oleh hati siapapun. Kita lupa, seolah tidak ada. Yang ada di depan mata kita, gaji besar, karir, jabatan, bisnis, dunia. Subuh kesiangan, jarang sholat malam, jarang ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang ini menyebabkan kenikmatan tadi, ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Betapa ruginya, betapa bodohnya. Zoluman jahula, dicap kita oleh Allah zalim jahil, bodoh sebodoh-bodohnya. Ya gimana tidak bodoh? Sampah kita rebutan, ya. Hari ini kita sering tertawa, mentertawakan waktu kita dulu masih TK, waktu masih umur 4 tahun, 3 tahun. Apa? Nangis guling-guling, hanya berebut mainan yang harganya mungkin 5.000, 4.000, 3.000. Ya, tidak rebutan cek 1 miliar, 2 miliar. Nggak ada, anak TK nggak tahu. Kita tertawa karena kita sudah berakal. Nah, nanti kita akan tertawa ketika kita sudah sampai di sana, apalagi masuk surga. Kita akan tertawa, mentertawakan diri kita waktu marah, gebrak meja, sikut-sikutan, bahkan ke dukun hanya untuk proyek 3 triliun, 10 triliun. Kita akan tertawa, mentertawakan betapa rendahnya kita. Lebih tertawa daripada kita sekarang ini tertawa, mentertawakan dulu waktu kita masih TK.
Kita diberi perumpamaan oleh Allah agar kita sadar. Seandainya kenikmatan dunia dan kenikmatan surga itu sama persis, bedanya cuma waktu. Antum tahu berapa tahun insya Allah nanti kita di surga? Berapa tahun? 10 tahun, 50 tahun, seabad, 2 abad. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, gak ada mati. Mati sudah diwujudkan oleh Allah dalam bentuk kambing kibas. Ketika penghuni neraka sudah masuk neraka, penghuni surga sudah masuk surga, kekal selama-lamanya, sudah tidak ada perpindahan lagi dari neraka ke surga, maka Allah ambil kambing kibas. Allah mengatakan, inilah kematian. Inilah kematian, disembelih oleh Allah kematian ini. Artinya tidak ada kematian lagi. Yang di neraka hidup selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Begitu juga yang di surga hidup selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Seandainya, ini sekali lagi seandainya, kenikmatan kita di dunia dengan surga sama persis, ya seperti ini misalnya, tapi bedanya waktu, maka akal kita pun sudah terima. Antum manajer, antum direktur, antum menteri, bahkan presiden, menikmatinya berapa? 200 tahun lagi? 300 tahun lagi? Antum gak berani jawab. 10 tahun lagi? Gak berani jawab. Berapa banyak menteri, presiden, raja, pejabat meninggal tiba-tiba. Ada jaminan tahun depan kita masih hidup, bahkan bulan depan, bahkan besok pagi. Gak ada jaminan. Betapa lemahnya kita, betapa bodohnya kita. Karir sedang naik-naiknya, bisnis sedang hebat-hebatnya, nama sedang beken-bekennya, kena kanker, kena gula, kena ginjal, tabrakan, hancur. Ini terjadi di sekeliling kita, dan sewaktu-waktu akan datang kepada kita. Di sana tidak ada. Di sana tidak ada kanker, tidak ada penyakit gula, tidak ada dipecat, tidak ada di PHK, tidak ada dikeluarkan dari jannah, tidak ada. Lalu kita lupakan itu karena sibuk dengan dunia ini. Ya, maka antum yang mendengar azan langsung tinggalkan kesibukan antum, ambil air wudhu, ke masjid, sholat berjamaah. Wajib antum bersyukur. Jarang-jarang dan sedikit sekali yang seperti ini. Kalau antum termasuk di dalamnya, antum wajib bersyukur. Karena ini pilihan. Apakah saudara-saudara kita yang mungkin hari ini, detik ini masih sibuk di perdagangan pasar, mereka nggak pingin seperti antum seperti ini? Mereka pingin. Mereka tahu. Ini kita bicara kaum muslimin ya. Mereka tahu, mereka pingin. Cuman Allah tidak beri hidayah. Allah tidak berikan taufik pertolongan kepada mereka. Maka mereka masih asyik mengurusin dunia, padahal sudah terdengar azan, apalagi azan Jumat. Maka wajib kita syukuri dan terus kita pertahankan dan terus kita memohon pertolongan kepada Allah untuk semakin baik, semakin baik, semakin baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ternyata bukan sekedar waktu. Seluruh kenikmatan di sana dibanding dengan kenikmatan yang kita lihat hari ini nggak ada apa-apanya. Betul-betul tidak ada apa-apanya. Sangat tidak ada apa-apanya. Sekaya-kaya manusia hari ini, sehebat-hebat raja hari ini, masih sakit, buang kotoran. Ada sesuatu yang pasti dia tidak bisa capai, walaupun uangnya miliaran, triliunan. Adapun di jannah kelak, adakah sesuatu yang tidak bisa dicapai? Tidak ada. Kalau kita menginginkan sesuatu di surga dan nggak kesampaian, batal firman Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian di dalam surga itu apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana.
Maka ketika Nabi ditanya oleh sahabat petani misalnya, ya Rasul, apakah di sana di surga masih bisa bertani, bercocok tanam? Wajar yang bertanya adalah petani. Nabi mengatakan bisa, ada. Gak ada, Nabi jawab gak ada. Ya, pagi hari bercocok tanam, menanam, belum sore sudah panen. Ada lagi pedagang bertanya kepada Nabi karena hobinya dagang, ya Rasul, apakah nanti di sana di surga masih ada pasar, bisa berdagang? Nabi selalu menjawab, bisa, ada. Nggak pernah Nabi ingat, oh nggak ada. Selalu bilang ada, bisa. Baru menggelar dagangan di pagi hari, belum sampai siang sudah habis. Mana ada pedagang seperti itu di dunia ini? Ya. Hanya waktu itu tidak ada yang bertanya, ya Rasul, apakah nanti di surga bisa balapan motor, mobil 3000 km per jam? Ya tentu nggak ada yang nanya seperti itu. Seandainya nanya, tentu Nabi akan menjawab, bisa, ada. Nggak ada yang nggak bisa. Apa yang antum inginkan, apa yang kita inginkan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada lapar, tidak ada ngantuk. Betul-betul waktu dihabiskan untuk bersenang-senang. Bagaimana iming-iming Allah seperti ini kita tidak tergiur, kita tidak ingin? Apa iya dikatakan waras ketika kita diiming-iming seperti itu, kemudian kita tidak tergiur? Termasuk tidak waras ketika mengatakan, iya saya ingin, iya saya tergiur, tapi tidak mau taat kepada Allah. Karena jalan menuju ke sana harus dengan taat. Tinggalkan semua kesibukan ketika terdengar azan. Walaupun kita ingin sekali, tapi Allah mengatakan haram, tidak boleh diterima. Ini riba, ini riswah, ini gharar, ini maisir. Tolak. Begitulah seorang muslim. Sedang apa kita di sini? Sedang apa kita di sini? Sedang dipenjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu betul-betul penjara bagi kita kaum muslimin. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Sementara bagi orang-orang kafir, dunia adalah surga, wa jannatul kafir. Orang-orang Jepang, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa betul-betul sedang di surga sekarang ini. Apa yang tidak boleh bagi mereka? Nggak ada. Suka-suka mereka. Ya perempuan, ya minum khamr, ya begini, ya begitu, nggak ada rukuk, nggak ada sujud, nggak ada mandi junub bahkan. Itulah orang kafir. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka adalah seperti binatang. Mereka seperti binatang. Kata siapa? Kata Allah, balhum adal, bahkan lebih buruk lagi, lebih sesat lagi dari binatang. Kenapa? Tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, bahkan mandi junub saja nggak pernah. Mandi junub apa mereka tidak tahu? Apalagi bersyahadat, berikrar, meyakini hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, mereka nggak akan. Maka pantas mereka akan berada di neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.